laki-laki. Makin bagus, terutama laki-lakinya rambutnya dipangkas. Nah, seperti biasa, buka perkaliannya. Udah. Pecahin ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Yang pertama berdoa menurut agama kita masing-masing supaya pelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan dapat kita serap. Oke, kita coba pimpin doanya dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Siapa yang hadir hari ini? Siapa ini? Rama sama? Namanya Haji? Setelah baca beda, berat sedikit, kita coba dulu. Jadi kita main yang kecilan. Nanti mau bilang merah, ada sekali, kuning, ada dua kali, kalau hijau, tidak ada tangan. Merah, kuning, kalau hijau, ada tangan. Balikannya, kalau merah, merah, kuning, merah, berhenti. Kalau kuning, kesiap, kalau hijau, merah, kebalikannya. Jadi, kalau hijau, ya, di tangan. Kalau merah, kuning, kuning, atau yang berhenti, hijau. Oke, selesai. Kuning, merah, kuning, hijau. Ya, paham? Oke, fokus, dulu. Oke, kuning, merah, hijau, merah, kuning, hijau. Oke, kalau dia, kuning, hijau. Ayo, cepat suara. Oke, lagi. Kuning, merah, kuning, merah, merah, kuning, merah. Kita tambah lagi. Oke, kita bersih. Ya, Pak. Jalan, bersih. Oke, jalan, semangat. Udah. Pelajaran pada hari ini adalah tentang yaitu sistem pencernaan manusia atau bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, sebelumnya kan sudah ada dipelajari tentang cara makanan masuk ke dalam mulut. Ini sudah dipelajari kan? Nah, sekarang bagaimana sistem makanan ini tercerna oleh tubuh manusia. Nah, Ibu ada beberapa kasih tahu. Dari gambar ini mungkin bisa lihat, coba perhatikan dulu. Di tubuh manusia terdiri dari kepala, hidung, mulut, mata. Ada mata, ya kan? Ada tangan, badan, dan kakinya. Oke, ada kakinya. Nah, ternyata di dalam tubuh manusia itu ada lagi organ-organ tubuh, yaitu dari mulai mulut, kerongkongan, baru kemudian ada lambung, ada hati, kantong empedu, dan usus besar, usus kecil, dan anus. Nah, di dalam tubuh manusia ada namanya organ tubuh untuk mencerna makanan. Nah, mungkin kalian sering berpikir gini, gimana sih keluarnya BAB itu kok bisa beda-beda? Bisa beda-beda warnanya, ada warna hitam, kuning, hijau, dan ada yang bilang itu karena berdarah. Kita tahu kurang serat dalam tubuh kita. Jarang makan sayur, ya kan? Jarang makan buah. Coba perhatikan, coba nggak makan seminggu kalian sayur-sayuran, pasti tehnya keras kan? Buangan airnya keras kan? Nah, coba kalau sering makan sayur atau buah, pasti nya lancar kan? Apalagi sering makan saus, makan sayur. Inilah buat darah. Nah, bisa berdarah. Dari di box selanjutnya. Oke, yang pertama bumbunya ada disebut dengan HCl. Nah, sudah terhancur di sini, kemudian masuk ke dalam sini. Nah, masuk ke dalam usus dulu. Nah, apa bedanya usus besar sama kecil? Nah, usus kecil inilah melumatkan kembali makanan yang tadi seperti bubur yang diserap oleh lambung dan vitamin dihancurkan lagi sama usus halus. Nah, misalnya ada vitamin-vitamin yang masuk dalam tubuhmu, masuk dalam badan dan hati, keluar penyerapannya. Yang mana untuk vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin D itu diserap oleh badan dan hati. Nanti aku jelaskan lagi spesifiknya. Oke. Kemudian sudah tadi ada sering terjadi kenapa Bu ada ususnya jadi usus buntu. Nah, yaitu adalah biji-bijian yang tidak bisa digiling oleh usus halus dan usus besar. Setelah dihancurkan oleh usus halus ini yang mempunyai disebut dengan 12 jari atau panjangnya sepanjang 6 sampai 7 meter. Seperti itu. 6 sampai 7 meter, bahkan ada yang 10 meter. Ya, dihancurkan lagi, kemudian habis itu disinilah, diopernya dia lah ke sini. Nah, naik terus, naik. Nah, di sini nak, kalau misalnya biji-biji yang nggak tercerna ataupun tidak tergiling, keluar dari sini. Sedikit seperti cabangnya. Inilah dinamakan usus buntu. Nah, apa Bu efek dari usus buntu? Ada sering nyeri di perut ini, perut sebelah kanan. Nah, perhatikanlah, ada ususnya sebelah. Nah, tercerna dia ya. Jadi nggak ada di mana dia nih, biji-bijian ini sudah terkumpul, makanya usus buntu. Kecil ya, tapi kecil bentuknya sebesar
biji apa namanya itu biji kacang yang sering dipekat-pekat, yang kacang ikut-ikutan, susah dikuliahnya. Lama-lama kalau makin lama besar, bisa dia menyerupai ini. Kamu bijinya. Nah, kemudian sudah itu, sudah sini, barulah keluarlah dari sini. Namanya anus atau lubang buangan air. Sinilah akhir pintunya. Pintu penutupnya adalah anus, pintu pembuka adalah mulut. Oke. Nah Bu, kok bisa Bu? Tadi BAB-nya bisa berjalan gitu kan? Inilah, gesekan tadi kurangnya serat, kurangnya vitamin, membuat si anus ini mau keluar lama ini keluar. Ini gesekan itu kan supaya hancur kan? Karena banyak gesekan yang kurang serat, kurang licin seperti oli. Kalau kita kereta, kalau kurang oli kan, ini kan, ini kita. Geser-geser dia membuat goresan dan melukai. Apalagi sini, keluarlah dia darahnya. Oke. Ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Nah, apa dan? Kenapa keluarnya muntah itu dulu? Mana, Bu? Oke, bagus. Nah, organ tubuh yang manakah yang mengeluarkan kalau kita muntah berasa asam dan berwarna kuning? Nah, yang pertama muntah itu terdiri dari beberapa bagian. Itu ada warna putih, ya asam. Yang kemudian ada kuning dan kuning, asam. Dan paling perih adalah kuning kehijauan, yang paling asam. Nah, asam itu dari mana, Bu? Dari lambung. Makanya ada yang sakitnya sakit lambung. Karena apa? Penyakitnya dari lambung. Nah, lambung ini nak kalau kosong, dia terus menggiling terus. Seperti mesin, digilingnya. Kalau nggak ada tadi yang mau digilingnya. Oke, nah namanya adalah HCl atau asam klorida. Nah, di sini adalah asam ini membantu mencerna dalam makanan itu, membuat dia cairan atau bubur yang akan dia membantu dalam usus. Makanya kalau misalnya itu muntahnya keluar asam itu, karena tidak ada lagi mau digilingnya. Sementara lambung itu sebelum kita wajib menggiling terus. Setiap ada makan menggiling. Waktunya udah pas jam 12 tadi kau nggak makan, dia tetap menggiling. Makanya asamnya itu bertambah karena ada gesekannya itu menuju jadinya. Nah itu makanya keluar dari asam ini. Karena banyaknya asam sini, keluarlah dari sini. Balik ke atas, seperti angin kan, keluar dari asam. Oke, ada lagi mau bertanya? Sekarang waktunya udah mau habis. Ibu minta setiap kelompok membuat soal. Ya, membuat soal satu aja dan dioper ke kawannya. Oke, kita. Jadi tulis. Oke, kemarin aku kan sebagian udah ada yang tahu sekilas ya kan tentang satuan panjang. Ada yang tahu itu satuan panjang berapa? Nah, ada juga yang kayak di meteran itu. Ada punya itu ada kan meteran buat kereta itu ada sepeda motor, ada kan? Jadi mana itu ada kan? Meterannya kan? Berapa kilometer? Ingat nggak? Berapa kilometer? Apa aja sih yang ada satuan dari satuan panjang itu? Ada ingat? Apa aja? Kilometer tadi yang bilang apa lagi? Hektometer, dekameter, desimeter, meter, sentimeter, baru? Kilometer. Hah? Milimeter. Oh, siapa? Gak usah berburu tangga, satuan panjang. Hah? Gak usah. Kilometer, hektometer, baru? Dekameter. Duduk. Sit down please. Ada ke depan. Ayo. Dekameter. Apa lagi tadi? Dekameter, kilometer, hektometer, dekameter, apa lagi? Meter dulu. Baru desimeter. Baru sentimeter dulu. Ya kan apa? Baru si desi. Desi.
bagus itu ini kereta, bisa kan? Mobil, ya kan? Dengan kecepatan 1000. Tabrakan nanti cuma 1000. Oke, hektometer udah tahu ini hektometer? Apa? Ukuran ukuran sah apa nih? Salsa, ya? Kayak misalnya ukur tanah, ucap. Tanah yang mau dijual, nah. Contohnya pasir, enggak lah. Rumah sipol. Ya. Rumah sipola dijual, tanah sipola dijual sebanyak 2,5 hektar. Ukur itu kan? Luasnya berapa? Oke, lanjutnya adalah dekameter. Dekameter biasanya itu dalam tambang, nanti kan pelajari tambang besar, oke, dekameter itu. Baru apa tuh? Meter. Kalau meter ini mengukur panjang rumah. Panjang badan. Kan panjang badan boleh panjang badan masian. Karena kan ibu kalau misalnya di meteran, pakai meteran ya. Meter itu sekitar 1,5 meter. Begitulah. Tapi kalau sentimeter, nah ada kan sentimeter. Lebih tepatnya kita menggunakan sentimeter. Sentimeter ibu adalah 158. Kita panjang itu dengan ukuran badan.